Tauhid halaman 26, yaitu bab nafsu. Awal ya Bu? Awal apa nomor berapa? Awal. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nafsu. Nafsu iku ana 7. Nomor 1 nafsu amarah. Nomor 2 nafsu lawwamah. Nomor 3 nafsu mulhimah. Nomor 4 nafsu mutmainnah. Nomor 5 nafsu radiyah. Nomor 6 nafsu mardiyah. Nomor 7 nafsu ubudiyah. Nomor 1 nafsu amarah. Balane ana 7. Rupane bakhil, loba donya, bodoh, gumedhe, hasud, tomak, muring-muringan. Nomor 2 nafsu lawwamah. Balane ana 8. Rupane nyela, bojuk, ujub, rasa utawa gedhe rumangsa, nganingaya, goro, lalian. Bapak Ibu, ini adalah perlu keterangan. Sedunia nafsu itu ada 7. Tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Pelajaran tauhid itu pas, nggak menyulitkan orang, malah lebih mudah dari pelajaran syariat. Nomor 1 dengan nomor 2 itu adalah nafsu yang dilaknat. Adapun 3, 4, 5, 6, 7 itu mendapat ridho. Untuk lebih jelas nanti saya kupas satu persatu biar semuanya jelas. Durasi waktu tetap 1,5 jam kurang lebih. Adapun jarak gigi untuk keterangan agak saya kurangi. Kenapa seperti itu? Karena supaya jamaah ini tidak ketinggalan not, tidak ketinggalan ketukan, sehingga sedikit agak saya pelan tapi suaranya lantang. Kenapa? Ukuran saya mengajarkan sesuatu harus berdasarkan kepada yang paling lemah, yang daya tangkapnya agak kurang, itu yang saya temani ya Bapak Ibu. Tanda berarti saya ini adalah orang sabar, orang yang selalu memikirkan nasibnya umat. Berikutnya adalah untuk rincian nomor 1 nafsu amarah, yaitu jumlahnya ada 7, yaitu poinnya nafsu amarah itu ada 7. Nomor 1 adalah bakhil. Bahasa apa Pak bakhil? Bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa? Oke. Tapi kalau orang itu memang medit, ya benar, karena tidak ada yang dibuat roman. Nggak harus seperti itu penilaiannya. Lihat masing-masing, karena tiap orang derajat ekonominya tidak sama. Malah justru saya sendiri temannya orang yang fakir, temannya non-Islam, temannya
orang yang nggak sembahyang. Ya saya ini, walaupun saya ngaji tauhid, tapi simple, tidak pandang bulu, karena yang pandang bulu, yang enak, yang banyak bulunya. Seperti halnya kera, ketek, ya. Ngaji syariat itu pandang bulu. Kamu nggak boleh, wong kamu subuh nggak pakai kunut. Pandang bulu biasanya. Pandang bulu. Tapi saya nggak ada pandang bulu. Biarpun orang ngerti agama atau tidak secara sosial, tetap saya akui sebagai makhluk sosial, tidak akan bisa kalau tidak dibantu sesama manusia. Yaitu bakhil, orang yang tidak memberikan sesuatunya kepada yang lain. Tapi nggak berarti harus ngasih uang, tidak, Pak. Enggak. Ada orang kesulitan, ada apa, Pak? Ya ini kesulitannya, ada ban ini kempos, di mana ini ada tempat yang bisa benar-benar ban. Oh di sana, jenengan jalan terus sekitar 50 meter. Itu adalah loman, bukan termasuk orang bakhil. Kalau bakhil dilaknat. Lalu yang kedua adalah lobo donya, sering atau banyak mengeluarkan uang tapi tidak mendapat pahala, malah mendapat dosa. Seperti halnya makan-makan, tapi ikannya ikan apa ini? Ikan babi, biayanya banyak, tapi biaya banyak enggak malah mendapat pahala, malah mendapat dosa, yaitu namanya lobo donya. Bral-brol ngetokno dhuwit tambah kakean dosa barangkali. Nah, seperti ini masa enggak paham, Bu? Paham. Untuk jamaah YouTube, masa seperti ini enggak jelas? Saya usahakan jelas kok. Kemudian yang nomor 3 dari nomor 1 itu adalah bodoh. Siapa orang bodoh? Orang bodoh itu cuma satu, yaitu punya Tuhan, tidak tahu Tuhannya. Itu namanya bodoh. Kalau ngitung 4 kali 6 tidak bisa, itu namanya goblok. Sekarang pertanyaannya, lebih pangkat mana orang goblok dengan orang bodoh? Lebih pangkat goblok, tidak ada urusan neraka. Kalau bodoh, punya Tuhan tidak tahu Tuhannya, itu lebih rendah daripada orang goblok. Gak diterang ngono gak iso. Bapak Ibu, itulah keterangan dengan not yang agak jarang, supaya tidak ketinggalan ketukan jenengan. Ketukan kalau kita membaca atau menyanyikan suatu lagu, supaya ada notnya, itu loh Pak. Yang nomor 3 tadi berarti orang bodoh itu siapa? Punya Tuhan tidak tahu Tuhannya, hanya pengakuan saja. Tuhanmu siapa? Allah, tapi pengakuan saja. Suruh membuktikan yang nggak tahu. Itu namanya bodoh. Untuk nomor 4, gumede. Siapa orang gumede? Sholat 5 waktu dilaksanakan, hukumnya fardu, tapi juga berani meninggalkan fardu. Sholat dilaksanakan 5 waktu, ngaji tauhid ditinggalkan, yaitu orang gumede, begedut, takabur, congkak.
Bayang 5 waktu dikerjakan karena hukumnya adalah fardu. Ngaji tauhid ditinggalkan padahal hukumnya fardu. Yaitu namanya gumedhe. Kalau ndak dikupas seperti ini jenengan nggak jelas. Jagakno tulisan, wala. Kalau gitu apa Ibu, supaya tidak mengandalkan buku, mengandalkan hadir aja. Lebih baik hadir walau tidak nyemak daripada buku dia baca di rumah tapi tidak dihadiri ngajinya. Untuk nomor berikutnya adalah hasud. Apa Pak? Hasud itu apa? Hatinya selalu menimbulkan fitnah terhadap orang lain itu loh, sudah nggak ada cocok sama sekali. Nggak cocok. Dihadapi dengan pengajian tauhid, nggak cocok. Dihadapi dengan pengajian syariat, nggak hadir. Waduh, tauhid nggak cocok, dikai syariat nggak teko pisan. Benar. Dan menilai jelek kepada yang lain, masa ada Allah bisa dilihat di dunia ini? Nggak ada, dan lain-lain. Lah hati seperti itu, umpama dikasih warna, itu warnanya hitam. Makanya besok kalau orang itu hatinya hitam, maka dikuburnya juga gelap. Nggak bisa dipungkiri lagi. Nggak boleh dinyang, nggak boleh ditawar, dan lain-lain. Bukan kasutan, Pak. Lah kasutan lah siapa ini? Kasutan itu yang ngelus tembok, dinding ya. Bukan kasutan. Ini adalah hasud. Al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul khatoba. Hasud itu menghabiskan beberapa kebaikan seperti halnya api makan kayu. Ya lepan aja. Hasud hatinya gelap gulita. Anak-anak mengatakan gelap gulita. Kenapa kok seperti itu? Ya saking gelapnya. Berikutnya adalah toma. Toma itu apa? Toma itu dia senang kepada hal-hal yang enak tapi tidak mau sengsara. Itu namanya toma. Ingin masuk surga tapi tidak mengikuti bagaimana lewat jalannya surga, enggak diikuti. Ingin makan tapi enggak usaha, yaitu toma. Toma itu dia mengharapkan yang enak-enak tapi tidak mau sengsara. Pengen soge tidak mau bekerja, pengen panen nggak mau nandur, ingin dapat pahala tapi tidak nandur, siapa yang memberi pahala? Itu namanya toma. Toma itu termasuk nafsu amaro, nafsu yang dilaknat oleh Allah. Salah satu dari 7 Bapak Ibu harus menghindar sebisanya. Kemudian adalah marah-marah. Ini semuanya pernah marah-marah, benar. Karena jenengan masih sehat. Yang tidak pernah marah itu ya boneka. Masih ada boneka marah-marah. Nah, berarti jenengan masih sehat. Iya, tapi jangan terlalu kesehatan. Ojo sampai kesehatan. Nggak ada salah apa-apa marah-marah. Itu salah. Kalau memang jenengan ada sepeda motor lalu digembosi orang, digembos sama orang lain, itu marah masih pantas.
Oh, nggak ada apa-apa, marah dengan sendirinya. Ini orang apa ini? Nah, itu namanya marah-marah. Tapi jamaah Panjunan ada tak yang tidak pernah marah dari lahir sampai umur sekian? Oh, nggak ada. Pernah marah-marah semuanya. Iya, tapi alasannya harus tepat. Alasannya harus tepat. Kalau ada bandeng mateng, kemudian diambil kucing, itu biasanya marah nggak? Tanya sendiri aja, masing-masing. Ya. Tapi kalau seandainya marah ya benar, karena ada masalah, gitu loh, Pak. Tapi kalau ada masalah, kalau sedikit bisa ngerem, ibarat kampas gitu, ya sedikitlah direm dikit. Jadi keterlaluan nggak boleh. Orang keterlaluan sembayangnya ngotot nggak boleh, Pak. Keterlaluan kendor ya nggak boleh. Masa jam 11 siang sembayang lohor, keterlaluan. Kebanyakan hormon, kebanyakan glukosa, garam yodium, garam dapur, vitamin. Jam 11 siang saking ngakase bayang duhur. Atau setelah subuh sholli sunnatam ba'di atas subhi. Sopo ini? Hukumnya apa, Bu? Setelah subuh sembahyang ba'diyah, hukumnya apa? Ya, hukumnya haram. Nggih, hukumnya haram. Makanya Allah nggak senang kepada orang yang keterlaluan plus, juga nggak senang kepada yang keterlaluan min. Kenyang terlalu, Allah menjadikan hukum adalah haram. Terlalu lapar juga tidak diizinkan oleh Allah. Ngapain makan-makan sampai perut lapar? Nggak, itu bimbingan dari Allah, nggak seperti itu. Yang benar, ausatuha, sedang-sedang saja, seperti itu. Untuk nomor 1 selesai. Nomor 2 adalah, yang nomor 2 ini nafsu lawama. Orang Jawa mengatakan aluama, sok sore, itu namanya lawama. Yaitu poinnya sebanyak berapa? Poinnya sebanyak 8. Yang termasuk, yang tergabung, yang ngegrup pada nafsu lawama ada berapa? Ada 8. Antara lain, nomor 1 adalah nyelo, menghalangi. Nyelo itu kan bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan menghalangi. Ibarat sawah, tulaan. Kalau kali, dam, bendungan, itu adalah nyelo. Orang yang tekun melaksanakan ibadah kemudian dikendalai. Orang yang tekun ngaji muktakot seket dikacu-kacu, itu namanya nyelo. Atau menghalangi orang yang berbuat baik, itu nafsu tapi lawama, aluama. Berikutnya nomor 2 adalah bojo, menipu. Ayo Cakji, sampean ada dana 2 juta, nanti saya belikan minyak, nanti ada uang miliaran yang diambil oleh jin, dan jin itu senangannya adalah minyak, silakan 2 juta. Uang 2 jutanya enggak diberikan minyak, dimasukkan saku. Alasannya, wah ini masih kurang ini minyaknya, yaitu penipu namanya. Ada orang menjanjikan pedang samurai.
ayo ngambil pedang samurai, ada minyaknya tapi 2.500.000, nanti ada pedang samurai miliaran. Jangan percaya, karena pedang samurai sudah tidak ada, karena itu hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Jangan tertipu seperti itu. Banyak orang gentayangan, cara mencari uang, caranya menipu. Selamat Anda mendapat 35 juta. HP ini sopo? Jangan tertipu. Pak, ini ada mendapat hadiah dari Mbuh Bang Opo ya. Ini tolong transfer dulu 5 juta untuk mengeluarkan barang tersebut, jangan dibayar. Kami tanya sini, sampai jambul wanan gak ngarah oleh apa-apa pian. Sudah tahu saombyok rahasianya di sini semuanya. Allah sudah memberitahu. Oleh karena itu pengajian-pengajian yang benar, pengajian yang salah, saya tanya ke sini, benarnya bagaimana ini? Kalau ada acara seperti ini, bagaimana? Saya tanya dulu. Jangan terprovokasi atau kena tipu dan lain-lain. Ada lagi gendam. Bu, mas-masan jenengan ambil semuanya. Karena banyak copet di sini. Nanti saya ambil. Nanti saya tolong, saya amankan. Kalau ada di paha kita kena sentuhan seperti ini, langsung aja ini disiup. Tipuanmu enggak berhasil. Nah, seperti ini gendam. Pernah Pak seperti itu? Ya, yang hati-hati. Ayo Bu, saya sabrangkan Bu. Disabrang no. Tapi enggak niat menyeberangkan, niat jabut kalung yang ada di leher. Yang hati-hati. Belanja pada pagi hari yang mas-masanya besar jangan dipakai. Wong sebelum subuh tarkim, sholatu wassalamu alaik, yunah blonjo. Tapi gelangnya gede. Tetap jenengan diincer. Yang enak bagaimana? Yang enak gelangan karet. Insya Allah kalau dijamret saya ganti. Insya Allah. Gelangan karet. Ya jambret kali Roni. Banyak orang gentayangan. Apanya dia gak ngaku. Ilham masuk kabeh. Kemudian ujub. Ujub itu bagaimana? Ya enggak jauh lah dari riya. Ujub. Iya Nak, ini saya sendiri usaha. Kok enggak saya gitu ya? Enggak mungkin dah. Ya potongannya ya enggak jauh dari itu. Benar Pak? Nah, iya, ditauhidkan supaya benar. Wong sudah tauhid kadang-kadang salah. Apalagi non tauhid. Kemudian rasa utawa gede rumangsa. Makan 3 piring ya jelas kuat. Nah, itu namanya gede rumangsa. Umpama saya enggak sekolah sampai S9 ngono ya enggak bisa saya ini. S berapa? Hah? S-lin dawa-dawa. Tua salin kana sing ngowo sapa man. Embo. Seperti itu adalah parian. Ya enggak apa-apa parian, tapi kita sendiri harus punya ketentuan di dalam hati.
Gede rumangsa dibuang. Seperti halnya Bapak Ibu, seandainya nggak saya ajari tentang tauhid, jenengan tidak akan marifat. Itu namanya GR, gede rumangsa. GR itu namanya gede rumangsa, atau dia itu ngeku, sembarang diku. Kalau nggak saya, itu namanya GR, yaitu gede rumangsa. Nomor berikutnya adalah nganingoyo. Nganingoyo itu apa? Dolim. Dolim ada dua. Pertama, dolimul li nafsi. Nomor dua, wa dolimul li ghairihi. Pertama, dolim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kepada orang lain. Bagaimana dolim kepada dirinya sendiri? Otak butuh makanan. Makanannya otak adalah mu'taqad seket. Tapi otaknya gak dikasih makanan mu'taqad seket. Itu dolim namanya. Dolimul li nafsi. Dolim terhadap dirinya sendiri. Dijabarkan sedemikian rupa. Tauhid itu jelas. Kalau tidak bertauhid kepada Tuhannya tidak jelas. Banyak orang remeng-remeng, mamang, mata hatinya, mata kepalanya gak kelihatan Allah. Itu namanya orang dolim juga kepada dirinya sendiri. Jadi otak ini diukur dengan Allah, makanannya pas 50 mu'taqad atau mu'taqad seket, tapi tidak dikasih makanan, yaitu dolim. Yang nomor dua, dolim kepada orang lain. Kok bisa seperti itu? Menipu pengetahuan. Bagaimana menipu pengetahuan? Allah di sekitar saya, Allah di sekitar sini. Allah tidak jauh dengan sesuatu, tapi dibilang Allah di akhirat sana, Allah di langit sana, Allah di aras sana. Dolim kepada orang lain, menipu. Yukadzibu biddin, menipu terhadap agama Islam. Gak terasa. Kenapa gak terasa? Memang orang yang seperti itu dibiarkan gelimpangan dalam kesesatan. Karena apa? Karena dia adalah tidak mau melaksanakan apa yang menjadi seruan dan perintah Allah. Orang seperti itu banyak yang dolim-dolim tapi nggak terasa. Memang dibiarkan oleh Allah. Kalau jenengan terasa, di samping mendapat keterangan seperti ini, berikutnya adalah berubah. Itu Pak, ngaji aja, saya tanggung jawab. Mana orang dunia yang yaitu mencemoohkan terhadap tauhid. Kalau dulu belum ada yang tanggung jawab, sekarang secara internet saya sendiri bertanggung jawab. Ada apa-apa saya yang tampil di sana, gak usah ragu, gak usah takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Beragama tauhid, sampai ngaji tauhid jangan takut. Orang tauhid itu kuat. Walaupun ngaji orang 10 misalnya, orang sekian banyak gak akan bisa membubarkan. Gak akan bisa, apalagi orangnya 70, orangnya 100 lebih. Orang 10 ngaji tauhid, gak akan bisa orang-orang membubarkan. Ayo publik, saya tantang. Ya, siapa membubarkan tauhid tidak akan bisa. Hati sudah ada palu, hati sudah ada paku. Oleh karena itu, ini masuk semua yang menjadi saksi jenengan semuanya. Gak akan bisa orang-orang membubarkan tauhid kalau tidak Allah yang membubarkan sendiri. Benar, karena ini ajaran tauhid. Saya menemui orang yang ngaji tauhid yang nggak betulan, ya nggak seperti ini Pak. Saking saya ini memikirkan nasibnya umat, walaupun ada coblosan tetap nyoblos, tapi tetap saya memikirkan nasibnya
umat, gak usah ngurus-ngurusi yang aneh-aneh. Nah, yang berikutnya adalah goro. Apa goro? Goro. Tuhannya itu bukan Allah, tapi dibilang Allah. Ngomong Allah nggak boleh, tapi hatinya harus tahu. Yang tidak boleh itu ngomong Allah tapi nggak tahu. Ngomong surga nggak tahu tempatnya. Ngomong surga nggak tahu yang punya. Ngomong pahala nggak tahu yang memberi pahala. Gorotok. Kapan gak goroe? Ya goro terus. Ngalanggar, goro, menipu. Yang ditipu siapa, Pak? Allah. Allah ditipu. Ini wajah lilladzi, nyembah Allah. Nyembah dat. Ngapain nyembah Allah? Sesuai dengan ibtidak seperti itu. Maka tidak boleh masyarakat seluruh dunia untuk menyembah asma Allah. Gak boleh. Jangan sampai membuang-buang waktu Bapak Ibu. Karena saya ini adalah tanaman, ditanam oleh Allah, memang ditanam. Sekian banyak Allah sudah merencanakan sebelumnya di Lauhim Mahfuz, studio rekaman dunia sudah ada. Tahun sekian di sini ada ngaji tauhid, sudah tercatat. 30 juz sekarang selesai. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran sudah selesai. Lalu kenapa? Dan malaikat Jibril sekarang kerja apa? Hah? Apa sekak? Nah, seperti itu Bapak Ibu yang potong rambut, lama-lama ditumbuhkan lagi. Petok gedang, lama-lama cukul lagi, tumbuh lagi. Jenengan asalnya muda, lama-lama menjadi tua. Seperti itu, jenengan makan satu piring, nanti 5 jam lapar lagi. Ya itu adalah keterangan yang nomor 7. Goro. Allah di sini, dibilang di sana. Yang disembah dat ternyata katanya Allah. Sembahyang berjamaah, pahalanya 27 derajat. Ya nggak apa-apa buat syiar, tapi mbok yo tahu yang memberi pahala itu siapa, mana, di mana, kayak apa, kapan. Ya seperti itu telitinya. Terakhir dari nafsu alwama atau lawama, lupa. Lalian apa? Lupa. Lupa apa palu? Tulisannya mirip. Lupa. Tuhan apa hantu? Tulisannya sama. Tahu apa tahu? Itu namanya memilah dan memilih. Ya jenengan harus bisa membedakan. Tulisan tahu ya seperti itu, tahu ya seperti itu. Orang lupa itu normal. Yang tidak normal itu sembahyang tidak ingat yang disembah. Itu tidak normal. Kalau saya mana pulpen saya tadi? Nah itu nggak apa-apa. Karena bukan urusan ubudiyah, tapi urusan sosial, urusan hablum minannas. Yang lupa itu hablum minallah. Sembahyang di masjid ya lupa. Alasannya nyembah kepada Allah, tapi hatinya melayang ke sana. Kemana melayangnya? Ya tanyalah sendiri-sendiri. Ya gitu ya. Langganan, nggih. Langganan. Makanya kalau ingin refreshing, ya cukup sholat aja. Sholatnya di Panjunan, hatinya di Nokromo, gitu loh Pak. Refreshing ya. Panjunan dilawan. Apa mana kakek acara lalian orang lupa seperti itu nggak apa-apa, normal.
Iya, tapi kalau keterlaluan, yang keterlaluan tuh sembahyang nggak ingat sama sekali, Pak. Takbir yang tidak tahu besarnya Allah. Ya, ini wajah tuh yang nggak tahu zat. Bukrota wa asila nggak tahu dalamnya Ka'bah. Nuding yang nggak tahu yang dituding. Salam tengok kanan tengok kiri yang nggak tahu yang ditengok. Itu namanya lupa. Yaitu yang dimaksud nafsu lawamah itu sembahyang tidak fokus menghadap kepada yang disembah, yaitu namanya lupa. Kalau sampai nggak ngaji tauhid dan tidak sukses, tetap lupa. Mau nggak mau lupa terus. Kalau di sini lupa kepada Allah, maka besok di akhirat dilupakan oleh Allah. Gak ngereken. Ada orang terlantar, maka besok jangan maido, jangan mencemoohkan, jangan mencaci maki kepada Allah. Salahkan dirinya sendiri. Dhaharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Mudarat yang ada di lautan dan di daratan itu atas ulah tangan manusia itu sendiri. Mau merubah, Allah merubah. Kalau tidak mau merubah, Allah tidak akan merubah. Berarti diserahkan siapa, Pak? Ya manusia. Kenapa Allah kok menyerahkan? Karena Allah itu loman. Pertanyaan silakan Bapak Ibu untuk bertanya, dan barangkali ada kesulitan mohon disampaikan karena kita berjumpa 1 minggu 1 kali. Untuk jamaah YouTube ada usulan apa lagi silakan disampaikan, nyampaikannya pada WA ya, pada WA atau di grup boleh atau pribadi boleh. Kalau di grup itu kalau saya nggak segera buka bisa hilang ya. Kalau pribadi kan akan ada tanda pribadinya, jadi nggak segera hilang. Ya nggak apa-apa walaupun ditaruh pada grup. Kalau pertanyaan sebaiknya di grup aja, Pak. Pertanyaan di grup, jawabannya didengar orang banyak. Itu namanya rahmatal lil alamin. Yang tanya satu, yang mendengarkan banyak, yaitu rahmat namanya. Lain dengan nikmat. Kalau jenengan beli bakso, yang jenengan yang bisa merasakan, saya enggak. Nah, itu namanya apa? Nikmat. Kalau bisa dirasakan orang banyak walau musyrik walau tauhid, itu adalah rahmat. Contohnya seperti matahari. Contohnya saya ngaji, ini tidak membutuhkan orang yang perempuan saja yang mendengarkan ini, tapi laki-laki juga mendengarkan, yaitu sebagian dari rahmat. Jadi ngaji ini rahmat. Karena yang tidak tahu menjadi tahu. Demikian Bapak Ibu untuk materi kedua tentang tauhid, yaitu normal ngajinya 1 minggu 1 kali, tapi sudah tentu dan sudah dipastikan bahwa ngajinya tetap hari Selasa. Coba kita operkan gak enak. Wah, kok selain Selasa gak enak ya? Nah, karena itu ini adalah ketentuan dari Allah. Demikian marilah kita akhiri dengan doa.